Udah lama kita nggak nongkrong lagi nih. Lama ya? Perasaan Iya. barusan nongkrong. Barusan nongkrong. Iya juga sih. Masuk. Nggak, tapi kenalin dulu nih Toy, dua orang ini. Ya mereka kenalin sendiri. Iya. Mas Pian ini dari mana asalnya? Dari Ya, tadi. dari Cirebon. Dari Cirebon ya. Siliwangi. Kebetulan Mas Pian ini satu tongkrongan ya. Sama siapa? Siapa? Siapa nggak tahu. Sama Mas Fahri nggak ditanya? Mas Fahri juga ya. Enggak, kalau Mas Fahri kemarin kan kita ada join. Oh, gue nggak ditanya. Enggak, lu mah enggak usah lah ya. Tanya dong. Tapi Berarti hari- Mas Pian yang baru nih ya? Mas Pian yang Mas Pian baru. Tapi hari ini apa sih yang mau kita bahas nih tentang cerita horor? Jeng, biar ada jeng-jengnya gitu anjing. Ya, jadi kalau kemarin kan kita udah bahas tuh dari kemarin juga kan kita kedatangan tamu tuh. Cerita daripada isi gunung. Om Topik. Om Taufik. Oh, mau pick. Nah, kali ini sih lebih gue pengen ngebahas tentang cerita horor di pekerjaan. Pekerja apa pekerjaannya nih? Tempat kerja. Soalnya pekerjaannya itu beda horor masalahnya. Tempat kerja. Pekerjaannya juga Cerita horor. horor di tempat kerja. Seperti yang kita tahu nih. Apa tuh? Kita kan udah Bekerja. bekerja. Betul. Gitu kan. Di setiap pekerjaan itu kan pasti ada resiko. Betul. Betul. Nah, resiko ini tidak terlepas dari sisi mistis. Oh. Gue mau tanya nih ke lu semua nih. Hmm. Pasti di tempat kerja kan ada gosip-gosip atau rumor-rumor yang Oh kayak iya, biasanya ada tuh. ada ini gedung ini ada penunggunya nih mas. Iya. Iya, iya. Biasanya orang baru tuh dikasih tahu tuh. Ya, biasanya orang baru ya langsung dikasih tahu tuh ya. Iya. Kenapa ya? Supaya hati-hati gitu ya? Mungkin Supaya hati-hati. Apa supaya ngenalin? Kenalin. biar nggak kaget. Biar nggak kalau kaget. misalnya ada kejadian horor. Biar nggak sembarangan juga perilakunya. Oh iya, benar. Nah lu semua nih ada nggak Ada dong. cerita Pertama. horor di tempat kerja? Oh, Ijeng. Ini. Diulang lagi 2 kali tuh. Biar agak enak. Iya, iya. Nah, jadi kalau dari sisi cerita gua, kebetulan gua kan bekerja di salah satu pabrik manufaktur ya. Pabrik Salah satu manufaktur pabrik di salah satu. salah satu pabrik manufaktur yang ada di Cirebon. Pertama gua kerja juga pernah tuh sempet. Jadi ada satu kejadian, ada salah satu gudang gitu. Gua tuh kalau nggak salah itu jamnya udah agak sore, gua lembur. Itu berada di tempat itu. Terus ada rekan kerja gua tuh yang udah lama tuh di situ. Gua di situ pas gua baru dari situ dipanggil, sini lu. Kenapa mas? Lu jangan di situ, jangan sendirian. Kenapa? Ada ini nih. Ada ini nih apa? Ada ini nih apa? Jadi ada apa ya, kayak urban legend lah di situ. Katanya setiap wayah maghrib, Wayah maghrib. sandakala gitu, waktu-waktu menuju maghrib itu katanya ada kayak suara-suara yang terdengar dari situ. Suara anak kecil yang berlarian. Ya, kayak ada suara wanita merintih. Itu kondisinya di Salah satu gudang gudang. yang dipergunakan untuk finishing barang gitu katanya. Nah, kalau lu sendiri, kalau dari Mas Fahri, Afian, sama Mas Kon, ada cerita? Gua ada. Jadi ceritanya gini. Ceritanya tuh dialamin sama teman gua awalnya. Jadi ceritanya tuh gambaran tempatnya gini. Jadi tuh bangunan kotak gitu, persegi panjang. Nah terus ada kantor utama sebelah kanan. Ya. Nah, terus ada di si kantor utama itu ada pintu. Ya. Gue gambarinnya gimana ya? Coret-coret di situ, Ini bisa di coret-coret. screen record gak? Bisa, enggak nanti difotoin. Di screen record. Oh, yang kesini. Kamu sambil di screen record. Kita kayaknya harus beli iPad-nya. Itu biar ditampilin di videonya. Harus beli iPad. Udah nih. Udah. Tiap hari ya. Jadi gimana? Nggak bawa iPad. Nih, gua gambarin dulu ya denahnya ya. Ini tuh pos satpam. Terus ini tuh gerbang.
terus gerbang itu musola. Nah, Gerbangnya gede itu berarti. gerbang nih gede. Set gitu lah, ini bilang area musola. Tuh. Terus ke sini tuh parkiran motor. Sini Oke. juga parkiran motor. Oh susah. Oh susah. Parkiran motor. Ini pabrik, kantor. Ya. Kantor. Nah, ke sini tuh disekat. Set. Gitu. Ada sekatnya itu ya. Iya, sekat. Ini wilayah kantor utama nih. Mm-mm. Sebelah sini nih. Mm-mm. Sebelah sini. Mana sih? Ini kantor utama. Mm-mm. Ini banyak meja-meja. Nah, ini nih tempat duduk gua di sini. Tuh. Terus di sininya tuh WC 2. Mm-mm. Nah, ini pintu. Sini pintu buat masuk. Ini juga pintu. Mm-mm. Susah ya, kekecilan ya. Terus? Ini pintu. Nih, jadi kayak gini nih. Ya. Tuh. Ini pos satpam, Mm-mm. ini gerbang. Ya. Gerbang. Gimana ya? Ini gerbang. Terus ini pintu utama kantor utama. Ya. Ini pintu Kantor keluar. kantor keluar nih sini. Ke belakang produksi. Ya. Mm. Ceritanya malam-malam. Mm-mm. Nah, biasanya si kalau ada karyawan yang lembur gitu ya. Mm. Kalau ada karyawan yang lembur, itu biasanya dia pegang kunci. Oh. Ya, tutup sampai dulu. Dia pegang kunci Mm-mm. untuk kunci si pabrik karena kuncinya tuh nggak dikasih ke satpam. Oh, ya. Jadi si ownernya atau direkturnya itu mempercayakan ke salah satu karyawan gitu, Untuk megang untuk kunci. megang kunci pabrik, kunci kantor terutama ya. Mm-mm. Waktu itu sekitar jam 9 malam. temen gue tuh lagi lembur sendirian pada saat itu. Dia sendirian tuh. Sendirian, gue udah cabut lah gitu. Nah, ruangan gue itu terpisah sama ruangan utama, Oke. sama kantor utama. Jadi kantor utama gitu. Nah, gue tuh disekat pintu, itu ruangan gue sama partner gue, rekan kerja gue, berdua doang. Nah, samping, jadi ini nih meja gue, meja temen gue. Samping sini tuh toilet. Nah, terus kesananya tuh, terus samping toilet tuh ada pintu menuju ke musola depan sana. Oke. Pada saat itu temen gue lembur sendirian. Sebelum dia mau lembur, kan udah pada pulang tuh orang kantor. Sebelum dia lembur tuh biasanya dia ngunci dulu. Ngunci pintu. Kunci semua pintu. Pintu kantor utama dikunci, pintu belakang yang menuju ke area produksi juga dikunci di kantor utama. Terus di ruangan gua pun ada pintu lagi sebelah kiri nih. Meja gua sama temen gua nih. Pintu sebelah kiri juga dikunci. Kunci semua lah gitu. Ya. Temen gua lagi lembur gitu kan. Tiba-tiba pintu yang dari si kantor utama Ya. penghalang itu disekat, itu tiba-tiba si apa namanya gagang pintunya Gagang tuh pintunya. kayak ada yang buka. Ada yang buka. Oh. Jadi kayak Iya. sekali Tapi itu posisi pintunya tidak terkunci. terkunci. Oh, sudah terkunci. Sudah terkunci. Artinya tidak ada orang bisa masuk dari Nggak bisa. sebelah sana dong. Harusnya. Karena arah masuk itu dari dari harusnya ngelewatin dia dulu dong. Bener. Jadi arah si gagang pintu yang kebuka itu arahnya dari dalam kantor utama. Oh. Jadi ada yang Ada yang mau muter buka, gitu, ada yang ya. mau buka. Terus Cuman gua nggak awalnya, tapi dengar. Cuman dia knock lu lah. lu ya. Apa, gitu. Udah biarin aja gitu. Iya. Terus nggak lama bunyi lagi. Dua kali. Jegrek gitu. Gitu. Kayak ada yang mau buka. Iya. Sama teman gua dicek. Nah. Suara apa gitu ya. Teman gua berdiri gitu kan. Terus ngeliat ke depan tuh kan udah pintunya tuh. Pintu agak nyamping gitu. Nggak ada orang. Lanjut. Yang ketiga kalinya makin intens.
Jadi kayak cek. Iya. Kayak orang maksa buka pintu Orang tuh ya. maksa buka gitu. Pikir, woi, siapa tuh gitu. Temen lu nyautin. Iya, siapa tuh katanya. Dikirain ada karyawan kekunci. Di Bisa aja. dalam. Iya, betul Iya ya. kan? Logisnya kan gitu ya. Bisa kan gitu kan. Hmm. Akhirnya dia buka pintunya pakai Mhm. kunci. Cek, buka. Gak ada. Nggak ada siapa-siapa. orang. Oh, akhirnya dia beraniin buka tuh pintunya. Berani buka. Tuh, karena asumsi tadi dia. Ada hotel, ada karyawan, Ada kekunci. karyawan kekunci di dalam. Mhm. Ternyata nggak ada. Iya. Udah tuh. Mhm. Wah, nih. Dia udah mikir yang macam-macam lah. Mhm. Nih kacau nih katanya. Iya. Udah tuh akhirnya dikunci lagi. Kabur. Itu kejadian awalnya di situ. Mhm. Cabut. Nah, terus udah tuh kan. Dia cerita tuh paginya ke gua. Heeh. Ya sama orang-orang kantor lain lah gitu. Bahwa dia pernah Bahwa dia pernah ngalamin ini. Kejadian kayak gitu. Terus? Nah, terus? Kali ini gue yang ngalamin. Oh, lu yang ngalamin sendiri. Ngalamin sendiri. Gimana tuh? Nah, jadi ceritanya tuh kan biasa lembur berdua. Hmm. Ya jam yang sama lah, kurang lebih jam 9-an. 9 lah. Berdua dengan si orang yang kemarin itu. Iya, teman gue itu. Mhm. Jadi gue lagi kerja berdua gitu ya. Tet. Terus gue udah kelar duluan kan. Nah, gue kelar duluan terus di depan itu kan ada sofa. Iya. Iya. Jadi ini sofa, Ya. belakangnya itu tembok. Oke. Tembok yang Kayak inilah ya. membatasin tadi sama Mm-mm. kantor utama. Berhubung gue udah selesai, gue Nunggu di sofa lah. di sofa tiduran gitu. Iya. Sambil nemenin temen lu Sambil tadi. nemenin teman gue yang masih ada kerjaan gitu. Nggak lama terus temen gue tuh kelar. Hmm. Cuman posisinya pada saat itu dia belum sholat isya. Oh, temen lu nya. Jadi pas temen gue ini udah kelar mas kata gue. Udah tapi gue belum sholat isya gitu. Gue sholat isya dulu ya gitu. Mhm. Ya udahlah nggak apa-apa gitu, gue tungguin. Akhirnya dia bangun terus menuju ke musola. Yang samping pintunya samping toilet tadi. Toilet tadi. Sholat. Dan karena hal itu, lu sendirian tuh di Terus sofa gue itu? sendirian di situ. Oke. Karena kan gini ya, kalau sholat isya tuh kalau kita udah nyampe rumah kadang suka males gitu. Iya. Iya, betul. Di kantor lah. Sekalian aja. Sekalian di kantor. Sekalian di kantor biar nyampe rumah tuh tinggal Udah tenang, nyantai. Iya gitu, nggak ada yang nggak punya utang gitu. Iya, nggak punya utang. Terus temen gue sholat nggak berapa lama gue sambil tiduran main HP gitu kan. Nggak lama si Gagang kunci. bukan si temen gue ada sekitar berapa ya 5 menitan lah 5 kayaknya. menitan dari temen lu berangkat. Jadi ke temen lu musola. berangkat ke musola gitu. Mhm. Temen gue tuh balik. Oke. Balik. Cuman posisinya bukan dari pintu yang samping WC tadi. Oh, bukan dari pintu yang tadi menuju musola tadi. Bukan, tapi dari pintu belakang nih, belakang gue nih. Heeh. Pintu juga tapi area ke area produksi gitu. Iya. Datang dari situ. Yang mana pintu yang dari produksi itu harusnya jauh. Enggak, deket. Oh, dekat. Ya cuma sekitar 5 langkah lah gitu. Mhm. Deket terus kebuka dari situ. Jeblang. Gue nengok, Gon. Heeh. Lah, siapa? Temen gue yang tadi. Lu nggak ada punya perasaan apapun. Gak punya perasaan apapun. Kata gue penasaran lah. Kok dari belakang mas ngapain gitu kan? Mhm. Lu tanya tuh. Diem aja. Dia langsung ngeluyur. Terus langsung masuk WC tadi. Oh. Dia langsung masuk WC nih. Ya. Dia dari belakang. Mhm. Buka pintu, blag gitu kan. Dari mana mas? Kok dari belakang? Mhm. Diem aja. Mhm. Masuk WC. Mhm. WC yang samping Ya, tempat gua belakang. kerja tadi. Heeh. Masuk, tutup pintu, udah. Gue pikir kebelet kali dia, Iya. gitu kan. Buru-buru atau gimana gitu kan. Terus nggak berapa lama gitu, ada sekitar 5 menitan lah, 5 menit setelah dia masuk toilet gitu. Mhm. Temen gue masuk Masuk dari pintu yang dari arah musola tadi. musola tadi. Oh. Jadi bukan keluar. Ya. Iya.
Paham nggak? Oke. Padahal tadi sebelum temen lu masuk dari WC dari pintu yang arah musola ini ada temen lu ada yang duluan udah masuk ke WC. Ke WC. Betul. Tiba-tiba temen gue datang Mm-mm. dari arah musola, pintu yang dari arah musola tadi Mm-mm. masuk. Nah, kata gue, lu bukannya lu dari mana sih, kata gue. Iya. Gue kan bingung ya jadinya. Heeh. Gue dari musola katanya. Dari musola? Kok lama banget, kata gue tuh. Mm-mm. Iya, gue tadi habis dari musola ke pos satpam dulu, ngobrol sama Pak Satpam gitu. Mm-mm. Jadi si satpamnya tuh nggak di pos satpam sih, kayak ketemu di Perjalanan lah ya. jalanan gitu. Satpamnya kan lagi keliling. Gue ngobrol dulu sama satpam katanya. Lah, ngobrol dulu sama satpam kata gue. Terus gue tengok tuh Iya. posisi si pintu WC tadi. WC tadi, pintu masih ketutup. Heeh. Kemudian Gue pikirnya masa sih gitu? masa sih gitu kan? Lu masih berpikir logika dong. Apa gua nggak tahu dia keluar, Iya. terus Dia masuk lagi. masuk lagi atau gimana gitu. Gue tanya lagi dong, gue make sure. Lu beneran dari musola nggak kemana-mana dulu? Enggak. Heeh. Ah serius lu, kata gue. Beneran. Katanya. Emang kenapa sih? Ah nggak apa-apa, udah pulang aja. Oh lu nggak ngasih tahu Udah. temen lu. Dia nggak bilang dia. Udah dia. Pulang dulu nih gue nih. Iya. Akhirnya beres. Dia mah santai. Gue mah dagding. Ya iyalah. Terus pas mau keluar kan lewatnya dari musola yang tadi Iya. tuh. Sebelum keluar dikunciin dulu tuh pintunya, kayak pintu ruang. Waktu itu emang belum dikunci. Si semua pintu dari semua produksi pintu. itu. Semua pintu itu belum dikunci. Kayak dia ngunciin pintu gitu, gue juga ngikut. Make sure semuanya udah kekunci semua. Baru keluar, tapi keluarnya tuh lewat tadi ruangan gue Iya, tadi yang iya. dari arah mau ke musola tuh pintunya. Musola. Sebelum pulang tuh gue penasaran. Iya. Akhirnya Gue buka Iya. si pintu toilet tadi. Pintu toilet tadi. Iya kan? Heeh. Gue buka, kosong. oh. Kosong, terus udah cabut. Mm-mm. Cabut lah udah deh. Cabut, terus pas udah keluar dari ruangan, kita ke pos satpam dulu kan, Iya. pamit gitu. Hmm. Lu tau nggak, kata gue, kenapa emang? Gue tuh tadi ngeliat lu masuk dari area produksi, kata gue. Ya, Tapi terus masuk toilet masuk gitu. ke kamar mandi ya. Masuk kamar mandi, tapi kenapa lu tiba-tiba dari Keluar dari musola Musola gitu? Serius lu, katanya? Serius? Anjing, katanya gitu. Ah. Udah langsung cabut aja itu. Iya. Oh, berarti doppelganger ya? Doppelganger. Mungkin. Doppelganger gitu ya, doppelganger. Itu sih gue yang sejauh ini yang paling Yang jelas paling sih. jelas itu ya. Dan itu rupanya bener mirip banget. Mirip banget. kayak- Mirip banget. Emang sama orang yang sama berarti ya. Wow. Tapi emang kita juga pernah tuh kayak gitu tuh. Kita pernah Doppelganger kayak gitu. Maksudnya doppelganger ya Iya. maksudnya. Jadi kita tuh kan kerja udah di 3 proyek berarti. 3 proyek lah. Gua nggak mau nyebutin proyek mana nih yang gua alamin ya. Jadi di salah satu proyek gua itu gua ada mes di sana ya. Pasti ada mes. Dan gua tuh cuma 2-an di sana. Di rumahnya mungkin segede inilah. Tapi kita cuma berdua. Gua cuma berdua. Jadi di suatu malam gitu ya. Ya itu berjalan seperti biasa gitu ya, pokoknya mulai itu dari jam 12 itu gua tuh standby di depan laptop, entah itu main atau misalkan ngotak-ngatik data lah gitu ya. Dan temen gue ini biasanya emang pulang malam. Biasa Namanya orang proyek enggak juga. Oh, enggak Namanya juga? orang proyek ya biasalah kalau aktivitas malam ngapain sih, hiburannya, entertainnya gitu ya. Tahu lah. Jadi emang dia tuh hampir tiap hari lah. Pokoknya pulang tuh mungkin jam 2, jam 3 baru pulang tuh. Ya. Jadi suatu malam tuh gua biasa di depan laptop dan di kamar. Posisinya kamar kita beda kamar ya. Posisinya beda kamar, gua di kamar gua di depan laptop, gua pakai headphone tuh. Iya. Gua pakai headphone, ya kan? Gua pakai headphone, entah gua tuh nggak usah lagi main lah, main Dota dulu tuh, main Dota. Gua lagi main, ada yang ngetok-ngetok pintu. Awalnya Ngetok pintu kamar lah. Karena pintu depan tuh selalu terbuka. Karena kan kita nggak tahu ya dia kapan pulang. Temen gue kapan pulang tuh nggak tahu. Jadi selalu terbuka dan kondisi itu di situ mesnya emang kampung lah nih, ya, yang menurut mereka tuh aman lah ya. Dan karena udah kebiasaan seperti itu, jadi ya nggak pernah dikunci tuh pintu depan. Terus malam itu lagi fokus main Dota gitu ya. Terus gue tuh ada yang ngetok-ngetok pintu kamar. Dia manggil, "Rih,
Ya. Udah belum tidur? Belum. Gue jawab belum. Lu jawab. Iya kan? Belum. Kenapa, Pak? Gitu. Oh enggak apa-apa. Udah gitu doang. Nah, lu Iya, udah gitu doang. Udah enggak lihat tuh ya kan. Yaudah gue lanjut main lagi Iya. tuh. Lu nggak fokus lah ya? Ya nggak fokus, pokoknya nggak fokus lah. Pokoknya lagi main itu kan. Ya karena biasa dia pulang malam ya mungkin udah pulang kan gitu. Gitu aja kan gitu. Dan ternyata paginya itu pokoknya mungkin skip lah sampai paginya itu gue berangkat tuh. Yang tadinya mau bareng, biasanya bareng ya kita naik mobil, nggak ada, mobilnya nggak ada. Akhirnya gue minta jemput lah gitu kan. Maksudnya minta jemput tukang buat kita ke proyek. Gue pikir dia udah berangkat duluan. Ya kan, udah berangkat duluan gitu. Dan dia belum ada di sana, belum ada di proyek. Nah akhirnya ketika dia datang gitu kan, datang ke proyek, gue nanya, Pak dari mana? Maksudnya iya pokoknya dari mana gitu kan, nggak kelihatan, yang dari pagi itu nggak kelihatan. Gue baru pulang habis ini, biasa ketiduran di tempat di cewek. Iya. Ketiduran. Kita langsung kan nih, kita diem aja di situ, nggak cerita tuh gue nggak cerita apa-apa di situ. Gue maksudnya gue pendem, gak langsung cerita ke si orang ini gitu ya, ke si teman gue ini, gue pendem dulu pokoknya. Karena gue tuh orang yang berpikiran ya apa ya, bukannya nggak percaya hantu ya, tapi nggak mau terlalu memikirin ke sana gitu kan. Mungkin gue cuma mimpi atau gimana gitu kan, akhirnya gue menyangkal. Cuma kalau misalkan kejadian horor kayak tadi ya kayak gitulah gitu. Berarti itu. Itu Tapi salah bisa satunya. juga kalau itu horor karena Iya. lagi gua highlight loh, kalau gua menganggap horor itu adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Iya, logika, betul. gitu kan. Dan momen cerita lu dan cerita Pak Hari ini lumayan nggak masuk di logika gua sih. Ya, Tapi mungkin. sempat kepikiran dong, berarti yang tadi malam nanyain gua dan gua sautin siapa? Nah itu sempat kepikiran kan. Wow. Itu. Nah ngomong-ngomong mes, gua juga punya cerita datangnya dari temen gua nih. Jadi dia pada saat itu momennya dia pekerja baru yang mengharuskan harus ikut training dulu di pusatnya. Jadi dia kerja tuh di cabang, dia harus training dulu di pusatnya nih di salah satu kota di luar kota lah ya. Kemudian karena perusahaan ini punya mes, itu ketika proses training para trainee maksudnya karyawan baru ini diakomodasikan sebuah mes untuk ditinggali. Dan pada saat itu gue tahu ceritanya bahwa mes itu ada 4 orang nih karyawan baru. Cuman dia mesnya tuh kayak rumah lah, kayak rumah begini, tapi dia punya lorong agak panjang di salah satu di per kamarnya. Iya kayak koridor gitu Kayak kan. koridor gitu. Terus biasanya kan memang ketika awal dia nempatin itu nggak ada masalah apa-apa dan tidak ada kejadian horor lah. Gitu. Sampai di hari dimana kalau hari libur, ketika Itu hari libur tuh? Iya, trainee yang lain itu menyempatkan waktu untuk pulang daripada mes ini. Karena teman gua nih kayak kalau pulang kayaknya eman nih gitu tuh. Iya banyak Kayaknya karena gitu kan iya luar kota kan. Berpikir juga kayak di rumah juga nggak ada keperluan gitu. Dan sebenarnya akhirnya dia tetaplah menginap di mes ini. Oh berarti yang lain pada pulang tuh. Pada pulang. Dia sendirian. Betul, sehingga satu momen itu dia tuh sendirian di mes. Karena Ceritanya kayak cerita gue juga nih, ada. Nah, kan agak mirip ya kan, karena kesuntukan yang Enggak, gue ada cerita lagi di mes. ada cerita juga di mes ya. Jadi ada karena kesuntukan yang dialami karena sendirian, akhirnya dia lah menelpon lah, video call lah Iya, video dengan call. temannya, kawannya, posisinya. Dan dia video call dari kamar, dia, obrolannya gua nggak ceritain ya karena kita juga dia nggak cerita lebih jelas. Intinya lagi ngobrol, lagi video call sama temennya. Video call gitu ya. Kameranya kan pakai depan nih. Dan kebetulan temen gua tuh agak kalau video callan tuh kan kalau orang video callan kan yang paling besar kan adalah lawan bicara. Betul. Kalau dia settingnya itu adalah muka dia. Muka dia sendiri. Agak narsis tuh. Iya, benar. Tapi gue juga kadang gitu. Ya, karena benar supaya ngeliat kan kita mukanya kayak gimana ya. Jadi dia tuh video call itu sama temannya. Akhirnya karena sendirian kan dia ngomong kan kencang-kencang. Gitu. Bodo amat nih nggak ada orang ini gitu kan. Itu kan dia misal nggak ada ini. Ketika video call dengan lagi ngobrol, tiba-tiba di ujung kamera yang menuju dia itu ada sosok wanita yang menggendong anak bayi. Itu mah udah sumpah tuh. Pada saat itu Di belakang dia. artinya kan berarti dia kan ketika dia kesini berarti kan itu ada di belakang dia. Gitu kan. Dia melihat begini begitu. Itu apa ya?
itu apa ya, sampai pada ketika dia memberanikan diri untuk melihat ke sini. Ketika dia mau melihat ke sini itu tidak ada apa-apa pasti, nggak ada apa-apa. Dan ketika balik lagi dia udah nggak ada apa-apa. Dia berpikiran kayak mungkin imajinasi gua aja, halusinasi gua aja. Tapi temennya itu nggak confirm ada sesuatu di belakang. Nah, teman video call itu. yang teman video callnya itu dia nggak nge-confirm apa-apa pada saat itu, dan si teman gue ini kebetulan nggak nanyain Iya, ke iya. temennya. Dia nanyain bahwa, juga "Ira berarti tadi dia lihat apa enggak gitu. Iya. Karena kan kalau Ira bayangin aja dia sendirian nih, kalau dia tanyain lagi itu akan ngebuat dia menjadi Iya, makin takut. Kan? Posisinya itu rumah kan gede tuh, ada koridornya. Tapi jauh apa dekat? Lumayan kayak misalnya nih anggaplah nih koridor. Ini di situ dia. Ini kan kamar lagi nih, di situ ada pintu. Iya. Nah, di situ ada nongol di situ belakang. bukan di pas di Iya, situ. Iya kan? Apa berapa puluh meter di belakang Iya. Jadi karena momen itu akhirnya dia ya udahlah gitu, nggak mau diceritain dan nggak mau memvalidasi bahwa lu ngeliat nggak ke teman video call-nya itu. Sampai akhirnya dia mulai kerja terus kan dia mungkin sudah bisa beradaptasi, ngobrol lah dengan orang-orang lama di situ. Sampai akhirnya orang lama memberitahu bahwa emang ini gimana gitu di mes itu, karena gua dengar dulu ceritanya bahwa mes itu dulunya kayak pemukiman. Sebelum dibangun itu ada pemukiman dan sempat ada kejadian seorang ibu dan anaknya gitu, anak bayinya meninggal di tempat itu dulu, ya itu pada zaman. Berarti dia gangguan itu tampak nampak. Itu tampak di handphone. Itu menurut gue itu kejadian Iya pasti sih. aja kan dulu lagi video call gitu kan. Pasti lah itu. Iya, langsung, Sumpah itu mah. Itu gue sih kaget sih pasti. Kaget banget lah itu, parah banget. Kan nggak ada. Kalau lu gimana nih? Kalau gua kan gini, jadi di proyek yang berbeda nih, jadi mes yang berbeda juga. Posisi itu kantor tuh atas bawah lah. Lantai 2 tuh kantornya, lantai bawah tuh mesnya. Tapi posisinya tuh basement. Bukan tingkat. Iya. Di bawah basement. Jadi kalau misalkan gue denger dari teman-teman gue yang tinggal di mes juga, kadang kalau mereka sendiri kadang suka dengar suara-suara, bukan tampak ya, suara-suara. Jadi kayak ada aktivitas di luar kamarnya. Jadi di bawah itu emang jatuhnya kamar-kamar kayak kosan di mesnya itu. Jadi ada ruang tengahnya, ada kamar-kamar, lorong 3 atau 4 kalau nggak salah 4. Nah gue pernah ngerasain tuh pas itu. Jadi posisi itu karena mau Idul Fitri. Mau Idul Fitri. Jadi karena gue orang proyek ya, ada lembur, jadi proyek tetap berjalan, tapi aktivitas orang kantor office mah tetap udah libur kan, otomatis gue sendiri tuh di sana, tim sendiri. Wow. Dan itu pun nggak gue tuh selama 2 hari di sana. Jadi sendiri di mes itu 2 hari. 2 hari. Nah hari pertama tuh gue di kamar biasa, mainan laptop biasa ya, mainan laptop di kamar. Gue tuh lagi zamannya Genshin Impact lah main. Dan di ruang tengah tuh kan ada TV, ada TV di sana. Tiba-tiba TV nyala. Itu pertama tuh. Kayaknya ini cerita dalam 1 malam nih. Iya. TV nyala. Dan itu gue nggak pakai headphone lah, pokoknya karena normal aja, nggak pakai speaker aja gitu. Jadi kedengeran banget. Ya kan kedengeran banget. TV tiba-tiba nyala. Kan gue liatin tuh barangkali ada yang masuk biasa. Iya. Karena emang kantor biasa gitu, belum gue kunci lah kalau belum waktunya tutup lah. Jadi kadang teman-teman kan ada yang warga lokal juga. Iya benar. Ya, ada yang main Akamsi. Ya akamsi. Jadi gue nggak pernah kunci tuh sebelum jam 10. Mereka ada yang main datang gitu kan. Nah, gue liatin tuh datengin tuh. Emang nyala TV tuh. Nyala. Gue matiin lagi. Nyala sendiri tuh ya? Nyala sendiri, gue matiin. Gue masih belum kepikiran tuh itu nyala tiba-tiba kenapa. Sama. Terus lanjut tuh. Itu kalau nggak salah sekitar jam 9-an. Jam 9-an. Jadi setelah tarawih, balik gitu kan, main depan laptop, tiba-tiba TV nyala. Lanjut sampai malam sekitar jam 12 kalau nggak salah. Jam 12-an. Ada yang lewat. Jadi kayak posisi itu gue kamar di sini ya. Gue kamar di sini. Gue kamar di sini. Nah, ruang tengah di sini nih. Ada yang lewat dari sini. Set. Itu, suara kaki jelas. Tapak kakinya. Kaki jelas banget itu. Dan lu ngelihat sosok itu jalan? Nggak lihat enggak. Oh, tapi lu merasa tapi kayak ada yang lewat gitu. Iya, tapi itu bukan ngeras lagi, emang ada yang lewat. Ngerasa banget.
kehadiran, banget. kehadiran dan stepnya lu denger. Kerasa banget. Apalagi dari sisi itu tuh jalan sebelah kiri tuh buntu. Emang cuma ada kamar aja ujung. Jadi dia jalan aja. Nah, jalan ke depan. Wow. Itu sumpah merinding di situ kan, langsung merinding. Tapi namanya pemikiran gue ya kayak yang tetap bodo amat, apalagi gitu. betul denial kan gitu. Karena gue nggak ngelihat nih. Karena emang setelah kisah horor yang gue alami itu nggak pernah gue lihat. Gitu, nggak pernah gue lihat langsung. Jadi selalu gangguan berupa suara gitu kan, atau gangguan lainnya. Itu malam pertama tuh. Gitu, udahlah pokoknya denial, pokoknya fokus aja main terus sudah tidur. Gitu kan. Terus yang kedua nih, berarti mungkin besoknya berarti. Itu besoknya berarti. Kan sahur tuh. Sahur ya. Sahur subuh gitu kan. Nah, setelah subuh ya. Namanya mungkin pas lagi Ramadan tuh kadang misalkan kita nih subuh tidur lagi mungkin ya. Karena kalau ini kan mungkin karena Ramadan jadi kadang enggak tidur dulu. Habis sahur lah kan namanya, habis sahur nanggung kan. Nah, itu posisi perjalanan habis subuh gitu ya. Habis subuh gua biasa depan laptop lagi. Ya kan, laptop. Dan posisi sekarang ini gue lagi di ruang tengah nih. Di ruang tengah nih, dari TV nyala sendiri. Ya, gue di ruang tengah nih. Ya karena ya gue orangnya tipikal denial lah kan. Jadi maupun ada gangguan yang tadi malamnya ada gangguan TV nyala sendiri gitu, jadi udah amat gitu kan. Dan ternyata sekarang tuh kan posisi di atas tuh office kosong berarti kan. Office kosong, gue sendiri di situ kan. Dan ada tangga di situ tuh, tangganya stainless. Jadi Ya. kalau tangga metal itu. Jadi pasti kedengeran lah kalau kedengeran itu, sumpah ada tuh. Reng gitu. Di atas tuh. Ya kan? Udah gua abain, gua lanjut lagi main pokoknya. Gua lanjut lagi main. Makin kenceng, Pak. Teng kayak orang ronda. Kayak kentongan. Iya, sumpah kayak kentongan gitu kan. Anjing, ini subuh-subuh siapa coba katanya gitu ya. Kita langsung datangin tuh karena posisi ya kita mungkin gue mungkin tahu ya kalau ini memang gangguan gitu, gangguan. Nah, karena posisinya di atas gelap gitu kan. Gue langsung ke atas tuh, Pak. Langsung ke atas, udah nyalain aja anjing gitu kan. Biar enggak apa ya, ludeng lah bahasanya gitu ya. Gue nyalain aja. Udah tuh di situ tuh gangguannya sumpah. Yang paling ya di mes yang itu tuh paling berasa tuh pas tuh kenceng banget tuh suaranya. Berasa emang lu harus notice anjing. Iya gitu. Ada gua. harus sadar nih. Tapi pas lu ke atas itu yang bener gak ada. Emang gak ada siapa-siapa. Dan emang ternyata teman-teman di sana yang kalau misalkan emang sendirian tuh suka ada tuh sosok-sosok yang lewat tiba-tiba. Sosok mungkin bayangan. Lewat dikiranya siapa gitu kan. Tapi ternyata gak ada orang. Gitu. Tapi berarti artinya yang bukan cuma lu yang ngerasain. Iya, bukan cuma gue yang ngerasain. Teman-teman di situ kalau misalkan ketika sendiri nih. Emang suka ada gangguan, Memang ada sih yang bilang kalau makhluk begitu tuh ada yang tipenya kita nggak mau eksis nih. Ya, ada mengusil aja. Ada usil, berarti tipikalnya usil. malah Emang namanya kalau misalkan ditanya ya tempat kerja, misalkan tadi cerita mistis tempat kerja, gue banyak gitu. Kayak mistisnya. Tapi kalau misalkan gue sendiri untuk melihat horor sih, gue belum pernah. Secara wujud. Ya, jadi ada lagi nih cerita nih. Di salah satu proyek gue itu kita itu lagi ngebangun sebuah kayak apa ya, sebuah klaster lah, sebuah klaster gitu. Otomatis di situ masih ada lahan yang belum digarap, yang masih berupa, ya masih rumput-rumput lah, rumput-rumput, tapi ada beberapa pohon aja. Itu ada beberapa pohon aja tuh. Dan salah satunya tuh ada kalau nggak salah tuh sekitar 1 hektar lah itu. 1 hektar tuh pohon cuma ada 4 tapi gede-gede kayak pohon asem atau pohon apa ya, pokoknya gede-gede, pohon jati juga. Udah gede itu. Nah, apa sih awal ceritanya mungkin nggak ada kaitannya sama pohon ini ya, pohon ini, cuma yang jadi mistis adalah dalam 1 bulan gitu ya, pada saat itu kebakaran tuh 3 kali, kebakaran lahan. Dan nggak pernah ketemu orang yang membakarnya. Kebakaran lahan gitu. Sampai ya rugi sih enggak ya, karena namanya kebakaran lahan kan. Jadi apa yang rugi kan gitu, sebenarnya nggak ada masalah, cuma kan khawatir kita lagi ada pembangunan di sebelah, khawatir merembet benar. Dikhawatirkan. Cuma ternyata ada warga lokal juga yang bilang, Pak, ini salah satu pohon ini ada yang ganggu. Salah satu penunggu pohonnya ada yang nggak terima nih. Iya. Lahannya mau ada yang ganggu, lahannya mau diberesin. Iya, mau diberesin, mau dibuat sesuatu. Ini kalau mau harus dipindahin dulu nih, harus dibikinin rumah dulu nih, bahasanya kayak gitu. Penunggunya. Iya. Terus apa yang ya kalau dari sisi orang proyek mah belum ada tuh, belum ada, maksudnya kayak tidak mengurusi hal itu lah. Jadi kayak udah kalau misalkan ada kebakaran kita padamkan, ya kalau kan emang nantinya pohon-pohon itu juga akan ditumbangkan gitu ya.
ya tumbangkan aja langsung gitu. Oke, Cuma oke. waktu itu kalau nggak salah emang manggil Ustadz kalau nggak Ustadz. salah. Oh. Tapi gue nggak ikutin, maksudnya gue nggak tahu detailnya lah cerita itu. Jadi ada manggil Ustadz, terus habis itu baru tuh besoknya kita robohin. Dan Ada tidak terjadi Dan ritual tidak terjadi doa apa-apa. lah Ada gitu ritual ya. gitu lah gitu. Gue nggak tahu. Jadi mungkin bisa dibilang ya aneh, satu bulan lah 3 kali atau 4 kali gitu kebakaran. Gitu Padahal kan. nggak tahu nih. Dan gitu. posisi emang jauh dari pemukiman berarti. jauh dari pemukiman. Dan emang itu kan bahasanya kita blokir pakai tembok ya. Iya, Jadi iya. maksudnya emang pembatas lahan punya kita sama lahan orang tuh udah Akses ada nggak ada. nggak ada akses gitu. Wow. Jadi kalau misalkan kita mikir puntung rokok kebakar gitu ya, kayak nggak mungkin. Karena kan Kayak rumput juga kan. Ya, bisa rumput bisa hari juga gitu. sih karena apa? Tapi Pak, tapi Pegawai. bisa ceritain nggak kondisinya Kuli-kulinya sebelumnya? gitu. Rumputnya apakah rumputnya kering, kondisinya kering? kalau kondisinya kelihatan dari tampak mah hijau. 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 Cuma ini banyak ya kalau misalkan kita awal mikirnya kan kayak pertama kali kebakaran gitu ya. Ini memang bawah-bawahnya tuh kering. Emang atasnya tumbuh gede gitu ya, tapi bawah-bawahnya kering. Jadi kalau misalkan ada kebakaran di situ tuh merambatnya dari bawah, ya kan? Tapi ya nggak tahu gue ini mistis atau enggak ya gitu kan. Cuma ada warga lokal yang ngomong gitu. Udah aneh aja. Udah ya. aneh Udah gitu. aneh Kayak gitu. satu bulan 4 kali kebakaran tuh sebenarnya menurut gue udah aneh ya. Apalagi kita tuh maksudnya ada kegiatan di sebelahnya gitu. Jadi makanya kayak tiba-tiba kok ada asap gitu, terus betul. kenceng gitu kan. Ya mungkin karena pengaruh angin juga kan. Jadi akhirnya kebakaran tuh cepet menjalar. Tapi kalau ngomong-ngomong soal pohon yang katanya ada penunggunya, gue juga punya cerita datangnya dari kawan gue juga. Gimana? Jadi dia kan masih kerja tuh, dia kerja tuh di salah satu perusahaan. Nah di satu perusahaan itu kayak dia punya lahan yang memang bener-bener nggak dibangun gitu di depannya itu. Dan di depannya tuh ada satu pohon besar Ini di pabrik apa di mana? di pabrik. Di dalam pabriknya tuh berarti, dalam kawasan pabrik ya. Jadi pabrik itu kan setahu gue memang Gede sisakan dia kan gede gitu kan. Terus sisakan 20% lahannya tuh untuk penghijauan. Memang Peraturannya memang begitu. Iya, iya. Terus Nah si pohon itu tuh memang besar dan itu tidak ditebang. pohon apa kalau boleh tahu? Gak tahu ya kayak beringin atau bagaimana ya. Mangga. Posisinya Enggak. enggak kayak pohon beringin lah ya. Memang Pohon yang tidak udah- berbuah lah ya. udah Pohon tidak berbuah. ada di Gede. situ gitu lama gitu. Jadi dia kerja di bosnya itu salah satu WNA, dia bilang warga negara asing, Oh, bosnya orang luar negeri. orang luar negeri. Nah Terus dia tuh mendengar juga bahwa urban legend bahwa pohon ini ada penunggunya. Karena divalidasi bahwa karyawan pernah ada yang melihat gitu sosok wanita di pohon itu oke. sedang duduk, ada yang melihat di atasnya lagi bergelayutan dan lain sebagainya. Oke. Jadi cerita pohon ini sudah jadi urban legend lah di situ. Emang ada penunggunya. Betul, ada penunggunya. Sosoknya kayak juga kayak kuntilanak gitu. Ya mungkin seperti itu ya karena Oh. kita dapatnya mendengarnya itu bahwa itu sosoknya wanita aja. Gitu. Nah sampai di mana ada suatu kejadian itu bahwa ya memang ya namanya pabrik manufaktur ya. Kan memang kalau lagi rame kan sampai lembur gitu kan. Betul. Jam 12 dan lain sebagainya. Sampai situ gitu. Sampai ada momen katanya kebetulan dia ngedengar ceritanya itu langsung dari bosnya nih. Enggak ada salah satu karyawan yang menyaksikan bosnya tuh begitu gitu. Nah ceritanya tuh begini. Jadi kalau nggak salah jam 10 menuju jam 11-an lah gitu. Nah dari POV karyawan yang menceritakan, dia melihat si bosnya nih marah-marah. Marah-marah. Iya di bawah pohon itu. Kenapa? Bahasanya dia Sendiri gitu gitu kan. si bosnya. Sendirian. Bosnya orang mana? Bosnya Orang asing tadi. orang asing lah gitu tuh. Dia marah-marah lah gitu. Pakai bahasa asing Pakai dong. bahasa asing. Pikir yang ceritain, dia kenapa ya? Iya. Sampai di mana akhirnya dia dapat cerita yang valid gitu dari bosnya sendiri bahwa bosnya pada saat itu kenapa marah-marah? Dia ngelihat sosok wanita berada di bawah pohon itu dan bosnya ini marah, lu ngapain di sini? Lu harusnya kerja. Oh, dikirain karyawan. Pak, begitu Pak, dia marah-marahin Pak tuh. Lu harusnya kerja, nggak di sini. Karena itu sosoknya bener-bener wanita. Emang kayak orang gitu. Kayak orang gitu tuh. Sampai di mana tahap bosnya itu kan masih ngomongin nih, dia diem aja. Jadi gambarnya gini. Misalkan bosnya lagi lewat.
emang biasanya kontrol apa gimana? Yang Biasa kontrol lah, dia- pasti dia kontrol, mau kontrol. kemana gitu Kontrol ya. pabrik gitu Kontrol ya. Pabrik dia mau kemana nih, ke bagian Oke. mana nih mau ngeliat gitu. Lewat di Pohon pohon ini. ini Ah. ada cewek, Wanita. ada wanita. Didatengin lah sama bosnya nih. Kata bosnya mungkin dikira karyawan. Karyawan. Mungkin kalau mungkin kalau bahasa kita mah, lu ngapain di Ngapain sini? di sini? Lu Bukannya harus kerja kerja, gitu. Gua hanya kerja. Itu kan bukan belum waktu istirahat juga. Iya. Terus. Terus lu ngapain di sini lah, sampai marah-marah lah begitulah gitu. POV si bosnya ini yang bercerita. Sampai akhirnya tahap dimana akhirnya dia speechless tuh. Karena ketika pas lagi diomongin, si cewek ini tiba-tiba terbang. Anjir, itu depannya langsung tuh. Depannya dia gitu. Sumpah, Gua nggak ngarang awkward- gua awkward dapet banget, cerita sumpah. dari temen gue ya, gue nggak ngarang pemirsa ya. Anjir. Beneran. Gimana sih? Terus POV dari karyawan apa temen dia yang ngeliat itu kan, dia bilang, terus si bosnya tuh diem aja di situ, diem aja nggak ngomong, yang tadinya marah-marah tuh diem aja nggak ngomong, Terpaku. diem aja. Merinding asli. Iya. Diem aja, dia diem aja tuh, diem aja terus sampai akhirnya dia langsung balik badan, jalan lagi gitu. Nah si karyawan ini yang dia melihat bosnya itu share langsung, dia nggak nanyain, diem aja gitu tuh. Jadi gitu kalau ngomongin pohon, wah lu bayangin lah gitu. Itu mah langsung, Cok. Itu gokil sih, setan dimarahin sih. Pikir itu setan. dirinya. Ini cabut aja kabur lah gitu. Tuh. Gila. Tapi serem sih. Nah, Udah mati disuruh kerja gitu. Tapi kalau ngeliat langsung tuh lebih serem sih bener. Untungnya gue belum pernah kayak gitu ngeliat langsung tuh. tapi emang gue pasti pernah yang ngeliat, maksudnya sosok gitu ya. Hmm, Tapi ini bukan tempat kerja nih. hmm, Jadi waktu pas SMA nih, hmm. gue tuh mau berangkat GO. Nah, GO, les GO kan, Les bimbel GO. yang nggak tahu bimbel. Itu posisinya gue tuh masuk maghrib lah, setelah maghrib lah, Iya. 6:30 kalau nggak salah. Akhirnya sebelum maghrib tuh gue caw tuh dari rumah kan, Iya. berangkat. Pas berangkat tuh di Bima, iya. tahu Bima tuh Hmm. yang mungkin sekarang tuh jadi Salah tempat satu kopi apa tempat. tuh? Deket Bima tuh. Kupisan. Kopi apa ya namanya tempat sekarang, jadi ada kafenya pokoknya di situ. Nah, sampai situ gua jalan pokoknya terus sampai ke arah lampu merah pemuda itu ya. Hmm. Nah, di situ tuh sebelumnya gua tuh ngeliat ada beca di depan nih. Hmm. Depannya ada beca nih. Iya, iya. Sebelum di belakang gua tuh ada mobil. Hmm. Depan gua juga ada di sampingnya beca tuh ada motor. Ada motor. Jadi di belakang tuh udah ngasih ada banyak, si mobil tuh berkali-kali ngedim. Ngedim ya. Lampu jauh. lampu jauh ngedim Iya, tuh. iya, iya. Ngedim lah. Lampu gitu. dim ya. Lampu dim. Terus habis itu yang di depan gua, Hmm. yang motor ini dia tuh boncengan nih, Iya. boncengan. Dia tuh ngelihat ke si beca, Hmm. ngeliat si beca gitu kan. Gua penasaran kenapa nih gitu ya. Iya. Maksudnya ada apa gitu Ada kan? di- Ada apa di beca gitu kan? Akhirnya udah deket nih, deket sama beca nih. Gua langsung notice kan gitu, beca. Gua baru nggak di situ. Iya. Gua baru nggak ternyata itu beca nggak ada yang apa? Yang Yang diadarain nyetir nggak ada, Oh, tapi wes. di si penumpangnya tuh ada cewek Oh. putih. Wow. Anjir, Ya. merinding gua. Lihat sendiri. Lihat sendiri itu gua. Jadi yang Ini mendadak- posisinya jalan. Jalan lagi jalan. Oh, gua kirain berhenti. Itu gua pikir juga gitu, nggak ada awalnya kan. Gua Pas kirain makin berhenti. pas gua mikir ini dari jauh nih sedikit dari jauh nih nggak ada ininya kan, nggak ada yang Nggak ngedarain. kelihatan. nggak Tapi kelihatan. lu juga enggak kalau sebenarnya Enggak, awalnya, beca tuh awalnya dekat. kan, awalnya enggak, ya kan makin deket tuh maksudnya kita yang nyusul. Iya, gua iya, nyusul. iya. Jadi gua enggak sebelumnya, pas akhirnya gua samping-sampingnya sama si beca. Beca. Dan Dan lu lihat, coba lihat. ternyata di situ ada cewek gitu ya, duduk situ putih, Putih. gitu. Dan emang nggak ada yang ngendarain becanya. Enggak ada yang ayu. Iya, nggak ada yang ngarahin. Dan gua akhirnya ngeh di situ, wah anjing ini apaan gitu ya. Apaan gitu? Nah, Dan makin bisa apa ya, maksudnya makin membenarkan Iya. pikiran Aing tuh karena di depannya juga dia ngelihat Oh, iya. gitu. Berarti yang orang motor nah itu ya kan, yang tadi noleh itu. yang tadi noleh itu si yang bonceng itu kan dia duluan yang lihat gitu kan. Akhirnya kan gue juga kenotis tuh sama si beca gitu kan, yang di belakang juga mungkin ngedim. Ngedim tuh mungkin ngeliatin di beca ada ini enggak gitu kan. Iya. Akhirnya kan di situ tiba-tiba tigaan tuh nyadar itu beca tuh aneh. Tapi posisi biasanya jalan. Jalan. Itu Ini keren. Itu mungkin sosok yang mungkin yang baru gue lihat itu aja. Iya, maksudnya juga nggak masuk ke logika juga sih, Bos. Iya kan. Gue mikirnya mungkin Beca jalan gitu kan. awalnya kan mungkin beca itu jalan sendiri, si mamang-mamangnya lagi pipis atau gimana gitu kan. bisa jadi. Ya kan, tapi posisi ini jalanan lurus gitu kan. Dan ini Nggak bukan mungkin turun. cator kan?
Bukan, nggak ada beca mesin, biasa. kan? Ya ada beca biasa kan Cirebon mah kan. Kata lu otomatis gitu. Nggak, maksudnya barangkali di setting gitu kan. Mm-mm. Wow. Dan di dalam situ emang ada cewek di situ. Kocak. Dan lu melihat gitu ya. sosok Gua ngeliat cewek itu kaget kan jelas. di situ jelas. Dan emang akhirnya ya mungkin bener ya kalau itu tuh biasa aneh karena yang depan juga ngeliat gitu kan dengan Iya, muka iya, muka Nggak ada yang aneh. notice di cewek itu yang di BC itu nggak ada yang Mbak, Ya mungkin notice cuma kan maksudnya apa nih aneh gitu kan Ya, maksudnya ya, ya. cewek putih terus dengar mamang-mamang becanya Ya, gitu. nggak ada gitu. Jadi itu emang cuma tigaan aja, tigaan tuh maksudnya mobil di belakang, di Iya, depan iya. ada motor. Lu yang Ya di si tengah. motor Gua juga, di tengah. si motor juga ada. Ini beca, bener ada nggak? penumpangnya. Iya. Ada penumpangnya Dia kan sama-sama aneh ya. Ada mau jalan gitu ya. Udah kayak penampilan sirkus coy. Iya. Tapi berarti posisinya di situ jalan memang gelap gitu kan. Iya gelap aja maghrib kan maghrib. Udah mulai ini lah, mulai nggak ada cahaya kan gitu. Dan waktu itu kan karena masih SMA jadi belum seramai sekarang Iya, iya. posisi di sana itu. Iya, Kalau jadi- sekarang udah rada rame. Jadi Bima itu kalau gue bisa gambarin jadi kayak tempat orang nongkrong lah di situ ya. Banyak juga apa namanya warung-warung. Iya, itu ya Wow. paling itu ya gue yang pernah satu yang pernah gue lihat sosok itu aja. Hmm. Posisi lainnya baru sekedar si suara Iya, dan iya, lain-lain itu sih. So, memang kalau Cuma itu yang paling epic tuh menurut gue ya. Gokil sih. Ya itu sih. Gokil itu. Heeh. Dan ya udah gas aja tuh gue langsung cabut kan gitu. ngegas aja just Langsung gitu kan. ngejas aja gitu kan. Wow. Anjir. Di situ posisinya sepi gitu. Bagi satu ya. iya maksudnya. Kalau lu ada cerita apa lagi tuh? Lu bukannya punya cerita yang supir kontainer itu? Wah iya. Apa tuh supir kontainer? Jadi sebenarnya bukan ceritanya lagi bukan dari gua karena gua memang termasuk orang yang Dengar cerita. pikirannya horor gitu. Jadi gua juga kalau apa-apa tuh cabut sih kalau gua. Jadi ada satu cerita di apa namanya di satu Nggak, dia pernah makan. di Sorry, gue potong. nggak apa-apa. Gue kaget juga, Jal. Enggak, gue kaget juga. Ada salah Gue kaget juga. kaget juga. Jadi ada salah satu karyawan lah gitu di pabrik inilah, di pabrik manufaktur juga ya, karena kan gue nongkrongnya sama orang-orang yang kerjanya di pabrik gitu. Iya iya. Nah, gue dapat cerita tuh. Jadi gue ceritain backgroundnya dulu lah ya. Iya. Jadi posisinya tuh loading docknya itu, tempat loadingnya itu. Iya, tempat Loading Loading ya. barang ya. Di tengah-tengah daripada dua gedung. Nah, si kontainer ini biasa kan di sini. Nah, di depan itu memang benar-benar pohon-pohon aja. Pohon-pohon aja. Depan kontainer ini Depan pohon-pohon. kontainer ini pohon-pohon aja. Depan kontainer berarti kepalanya Kepalanya ya? kontainer. Iya. Nah, si belakang kontainer, belakang dari posisi kontainer itu apa namanya kayak jalanan lah, jalanan samping lah, sebelum tembok yang memisahkan satu pabrik dengan satu pabrik yang lainnya. Jadi apa namanya backgroundnya tuh benar-benar mau cerita bahwa si satpam itu seperti itu tuh sering encourage nih untuk kontainer yang sopir kontainer yang datangnya lebih dulu dari seharusnya. Jadi maksudnya ya nih loading time-nya kan waktu untuk loading aktualnya itu adalah pagi. Iya. Kadang-kadang sopir kontainer yang dari Jakarta itu datangnya Malam. Iya malam. Biasanya malam. Sehingga akhirnya mengharuskan si sopir ini tidur di Pabrik. pabrik. Iya betul sama. Suka gitu. Nah betul. Karena kan ngejar waktu mereka ya. Betul, di pabrik itu sendiri sebenarnya cerita dari kawan gua sudah menyediakan tempat untuk Tidurnya mereka. tidurnya sopir ini. Tapi kadang-kadang sopir kontainer itu kan mungkin nggak apa namanya Nggak nggak nyaman atau nggak cocok gitu. Sehingga dia sopir ini karena mungkin kebiasaannya gitu ya lebih memilih untuk tidur di truknya, kontainernya. Kalau kontainer kan biasanya di belakang Kasur ya. Ada ini, kayak ada tempat kasur. tidurnya. Kadang juga di bawah juga Di ada. bawah juga Iya. ada Kayak jaring. jaring buat Iya, Di tidur. bawah kontainer ya. Itu kan tinggi tuh. Iya betul. Jadi suatu malam dia kontainer ini datang duluan sama si supir itu udah dibilang, kalau mau tidur sudah ada tempatnya bisa. Tapi si sopir kontainer ini nggak mengindahkan. Iya. Mungkin kan biasanya. Biasa. Kan biasanya berani. Iya. Betul. Biasa. Iya. Dari gitu. Udah bodo amat lah. Bener. Tidur di mana aja. Nah posisinya tuh kayak agak mendung lah cuaca pada saat itu. Sopir tuh tidur di kontainer. Dia cerita dari sopirnya ya. Ini gue ceritanya dari POV satpamnya. Jam 2 pagi nih. Jam 2 pagi gitu. Kalau satpamnya cerita ke gue, dia bilang
si sopir ini si sopir ini lari. Hah? Dari yang posisinya tuh agak jauh lah karena nge-L kan. Iya, iya, Posisinya iya. jalannya gini. Pos satpamnya jauh dari Satpamnya tempat jauh dari loading tempat itu kan. docknya. Hmm. Memang ada mes tapi ujung. Hmm. Lari. Si sopirnya nih lari dengan ringat yang begitu Iya, iya. kayak orang ketakutan lah Iya, gitu. iya, iya, iya. Ditanya, Mas kenapa katanya? Kenapa lari-lari gitu ya? Lari-lari. Saya melihat ada wanita pakai baju merah di atas pohon mangga. Kan tadi gue cerita bahwa kepala kontainer itu ngadepnya itu ke Oh, pohon mangga. iya. Jadi ketika dia tidur itu bener-bener kelihatan. Ngelihat banget ya. Ke arah pohon langsung gitu kan. Sampai saat itu si satpamnya itu bilang, ya udah Mas tidurnya di sini aja. Itu apa ya? Nggak apa-apa, nggak diceritain. Gitu tuh. Karena memang terus akhirnya paginya diceritain, Mas kalau bisa tidurnya nanti di sini aja. Karena sudah di-encourage beberapa kali. Iya, udah kasih tahu. Betul, karena sering terjadi nih kata teman gua ceritanya. Ada lagi cerita dari sopir kontainer juga. Jadi di depan pohon-pohon yang tadi itu kayak ada. Oh, jadi cerita satpamnya jadi nyeritain supir kontainer yang dulu-dulunya. Karena memang kejadian ini sering. Pernah lah beberapa kali Iya. gitu. Dan itu targetnya masuk per kontainer iya, ya. karena kejadiannya malam. Itu gitu. Sampai ada juga cerita di mana sopir kontainer lagi posisinya sama, tapi ini kondisinya beda. Jadi tadi kan gue cerita bahwa ini kan di gedung nih, ini gedung, ini sopir kontainer. Nah di depannya itu kan ada pohon-pohon, tapi ada kayak macam kantin, lokasi kantin lah, kayak ada bangunan gitu, kayak ada tutupnya gitu tuh. Iya, iya, Nah, itu bisa didudukin Pak, Oh, bisa didukung, ada tempat duduknya. Karena memang itu kalau pagi itu digunakan untuk kayak warung lah, tempat istirahatnya kayak gitu. Si sopir ini mungkin lagi teleponan atau apa gitu. Duduklah di situ sambil ngerokok. anjir gitu tuh ngerokoknya. Langsung contohin. Gua contohin. Oke. Sambil kayak gitu kan. Mantap. Pantesan kata gue dari tadi nggak dibakar bakar. Iya, nungguin momen. gitu. Jadi dia sambil teleponan, ngerokok Gitu. Ya, gitu juga. dari gedung yang tadi. Jadi si gedung yang samping kanannya kan kok sana itu ada ada office-nya lah. Dan itu kelihatan Pak jendelanya Pak dari posisi sopir itu duduk. Kelihatan tuh, jendela tuh kelihatan tuh. Setelah si sopir itu melihat di office itu, Di ruangan itu. dari sebelah sini, pintu sebelah sini ke sini itu ada wanita bawa kayak gini lah, tray, Nampan. bawa kopi. Jalan di belakang kontainernya. Karena kan tadi posisinya kan ke sini kan, Iya, iya, hadap ke dia. Ngerokok. Lihat cewek lewat. Masuklah ke office itu. Ke ruangan itu. Pikir biasa aja kan. Iya. Pikir biasa aja. Sampai akhirnya pikiran tuh, ini malam-malam posisinya sepi. Jam berapa nih malam-malam? Ya jam 10 sekitaran segitu. Oh, oke. Jam 10. Posisinya itu nggak ada juga shift, nggak ada shift Pak. Iya. Nggak ada shift, nggak ada shift. Iya, kosong. Emang harusnya kosong ruangan itu ya. Siapa nih? Kok ada yang nganterin kopi gitu? Wanita. Akhirnya sopir itu dengan penasaran mengecek lah. Dia ngeliat pintu yang dari gedung ini dengan ke gedung ini itu semuanya ketutup Pak. Memang kalau posisinya lurus itu nggak kelihatan Pak. Jadi siluetnya tuh kelihatan kayak mungkin dia berpikirnya pintunya kebuka kecil kali gitu kan. Iya. Kayak gitu. Atau emang udah kebuka gitu? Atau emang udah kebuka gitu kan, dia liatin pintunya benar-benar ketutup Pak. Terus? Nah setelah dia ngeliat, dia balik lagi dong ke posisi yang tadi duduk. Iya. Dia ngeliat itu lampu office yang tadinya nyala Mati. dan nggak ada aktivitas Apa-apa. yang memvalidasi bahwa wanita yang bawa kopi tadi keluar. Oke. Dan akhirnya sopir ini apa ya gitu. Akhirnya dia ketakutan lagi tuh. Sehingga ceritalah ke satpam. Pak, saya tadi lihat nih gitu. Ada cewek begitu. Ada orang masuk. Nah, dan ketika gue mendengar cerita itu dari satpam, Pak, yang gue tahu ya, gue kan pernah hidup di bukan ini ya, temen gue nya bilang ke gue bahwa dia memvalidasi bahwa
dia kan hidupnya di mes tadi, bahwa ketika selama dia hidup di mes, office itu kalau udah malam lampunya nggak ada yang nyala pak. Dan lu tahu posisinya ketika dia baru nyalain rokok duduk, itu lampu udah nyala pak. Lampunya udah nyala Iya, tadi. jadi kayak udah bener-bener kayak dia dibuat fata morgana gitu. Iya, Emosinya tuh bener-bener jelas gitu. Itu ceritanya. Dan lu tahu wanitanya pakai baju merah pak. Baju merah. Baju merah yang dilihat sama Supri Yang di depan itu lagi. Set. Yang sama berarti ya. Bisa jadi yang sama kan. Tapi udah biasa ini dia keliling-keliling di situ Ya, ini gitu. maksudnya berarti makhluk-makhluk ini adalah makhluk yang ingin eksistensinya kan Iya, dilihat gitu loh. dilihat. Wow. Dari kayak yang lu juga gitu. Iya. Tapi ini sih for your information aja ya. Iya. Setahu gua kalau kita bilangnya kuntilanak lah. Iya, iya. Kuntilanak yang putih tuh Iya. ada juga yang merah. Iya, iya. Nah konon katanya kalau yang merah tuh ibarat kayak ini mah tahapannya lebih tinggi Iya. gitu. Udah Dan memang kayak gangguannya tuh lebih kelihatan, lebih kerasa. Iya, Lebih kerasa. Nah, Katanya. gua juga nih sebenarnya denger nih dari teman gua nih kemarin kan kita ngobrol buat cari konten di Iya. sini kan. Terus buat lah. Lu sebenarnya tahu gak sih backgroundnya ini nih? Karena kan memang dia sering kan gitu. Iya, sering Ini dengar gitu sih. loh. Iya. Lu tahu gak backgroundnya? Gua tahu lu. Ya, jadi backgroundnya ceritanya begini. Oh Ada background ceritanya. ada background ceritanya ceritanya. si cewek si cewek merah ini. baju merah ini. Kenapa katanya? Ini kan tadi gue bilang, ini kan loading dock. Ini kontainer kan di sini, kontainer kan di sini. Nah, gue bilang di sini kan gedung, di sini gedung, di belakang sini kan ada jalan yang ke sana sampai di sini jalan ke sana dan di sini yang pohon-pohon tadi tuh. Nah, di belakang sini itu ada kontainer-kontainer bekas. Kontainer lu tahu? Ya kontainernya aja kan. Belakangnya kontainernya tuh. Ya kontainer ya benar. Ya kontainer namanya. Kontainer bekasnya gitu. Nah, konon katanya, kata cerita temen gua, itu adalah kontainer daripada pabrik lama yang terbakar. Gitu. Jadi nggak dihilangin tuh maksudnya. Dia kasih tahu ke gua fotonya, Cak. Terus? Gitu. Karena gua sebelumnya udah ngobrol, lu kalau bisa bawa ini lah. Tapi gua nggak bisa di sini ya, takut ini kan perihal privasi daripada perusahaan itu sendiri kan. Iya. Jadi memang kondisi kontainernya juga memang kayak ada hangus-hangus gitu, Pak. Terus hubungannya sama si Nah, ini yang seru. baju merah? Jadi kontainer yang itu yang dulunya itu ditempatin di salah satu pabrik yang terbakar hangus dan pabrik itu punya 2 shift. Nah, pada saat itu istirahatlah ada wanita Shift karyawan 2 berarti lah, ya? shift 2 karyawan lah yang sedang istirahat di kontainer. Di kontainer tersebut. Ya, kontainer itu dipakai untuk ruang istirahat lah, Iya. buat istirahat lah. Oh Nah, iya. kondisinya itu pas kebakaran ada karyawan wanita yang memakai baju merah itu terbakar meninggal di situ. Dia terjebak Kunci, terjebak. Kunci di situ. Sehingga katanya ya urban legendnya ketika kontainer itu dibawa itu akan menimbulkan cerita mistis tadi, Pak. Jadi ini apa namanya? Kutukan ya, di pabriknya. Jadi kontainer yang gosong sebenarnya udah nggak ada. Apanya? Ada. Masih ada sekarang. Masih ada kontainer yang tadi bilang. Sehingga akhirnya menyebabkan itu. Tapi kalau misalkan dipindah tuh khawatir ini menyebabkan yang lain katanya. Sampai gua ada cerita lagi. Kenapa? Sampai ini dia cerita ke gua. Jadi kontainer yang tadi itu ya di situ kan udah ngejar buruk lama. Akhirnya dululah salah satu orang untuk ngeberesin tuh kontainer gitu. Beresin itu kontainer, diberesin tuh Pak. Jadi dirusakin tuh, dipakai tuh. Kan dia kan metal ya, eman gitu. Iya. Kan akhirnya dipotong-potongin Dimanfaatin tuh sama si mandornya, katakan lu kan biasa proyekan Pri. Iya. Kan lu nih, gua mandornya nih, lu orang punya nih. Itu tuh. Sampai di mana si kontainer ini diberesin, Pak. Diberesin, dirusakin lah, dipotong sama si orang yang ngetuk proyek. Nah, suatu hari temen gue cerita kan, si mandor proyeknya nih gitu, laporan ke dia. Kenapa? Pak, katanya, saya tadi malam dimimpiin. Enggak begitu. Pak, Bapak bisa kasih tahu saya nggak sebenarnya itu tuh bekas apa ya?
Oh, yang kerjain nggak tahu. nggak tahu Tahu usulnya. Iya, usulnya nggak tahu. Memang ada plat besi yang kosong kata cerita Hmm. teman gue ya gitu. Kenapa emang kenapa gitu kata cerita dia, kenapa enggak pak ini sih saya nggak tahu ya, ini nggak tahu kenapa saya tuh udah beberapa hari dimimpiin terus ngelihat ada orang tidur di dalam kontainer yang saya beresin itu. Dan bapak tahu orang penampakan yang saya lihat itu, orang yang tertidur di dalam kontainer itu rupanya kosong pak. Iya. Padahal dia nggak tahu cerita asal usulnya. Padahal dia nggak tahu, makanya itu kenapa dia Akhirnya dia nanya tuh karena dia klarifikasi. berapa hari gitu dimimpiin Mimpi yang sama itu. dimimpiin sama sampai akhirnya dia curious nih. Iya, Ini iya, apa ya iya, gitu. iya. Akhirnya dia tanyain sendiri nih gitu ke teman gue nih. Kenapa pak gitu. Sampai akhirnya dia bilang akhirnya tahu fakta. Begitu karena dia dimimpiinnya tuh ada dia mungkin ngeliat gitu ya di dalam kontainer memang pada saat itu posisinya di dalam kontainer tuh menemukan kosong kayak ada bekas bangku gitu lah gitu tuh. Nah, dia melihat di situ tuh ada sosok orang yang terlentang tidur gitu. Dan itu kosong. Nah kata temen gue terus gimana itu lu ditanya begitu ya gue kan jawab lah. Nah, akhirnya gue mikir memvalidasi dong cerita sebelumnya nih. Berarti rentetan dari cerita awal tuh cerita tuh asal Iya, usulnya iya, itu. iya. Tapi gue penasarannya, maksudnya sih. berarti sekarang posisi kontainer itu memang udah lagi diberesin. lagi diberesin sekarang tuh. Diberesin. Itulah kenapa kan gue kemarin nongkrong tuh Iya. cerita nggak gitu. Gue punya ini nih channel nih gitu. Heeh. Gue pengen cerita horor-horor yang ada di perusahaan. Sampai akhirnya ada cerita awalnya ya sopirnya itu. Iya. Gua juga kaget, Jadi ada jadi rentetan Wah, kejadian. iya. Ini keren sih. Mm-mm. Wah, ini Gitu. gokil Makanya gua sih. pikir- Berarti emang bener urban legend tuh bener ini. Anjir. Itu bener-bener wah gue ngedengar juga cak merinding cak. Merinding, gua aja merinding. Gue Iya, bener loh. ditunjukin Gila. nih posisi maksudnya gambarannya karena kan dia kan salah satu orang ekspor juga ya. Iya. Gitu tuh. Jadi dia kasih tahu nih, oh ini gimana sih gue pengen tahu gitu, tempatnya. Ini gini. Tapi gue nggak bisa kembali lagi, gue nggak bisa share. Iya. Salah. Gitu tuh karena ini kan menyangkut privasi Privasi daripada perusahaan. perusahaannya. Iya. Gokil sih. Emang lumayan banyak sih kalau Kalau cerita pabrik di- pasti kok banyak ceritanya kayak gitu ya. Karena kan memang ya Banyak kejadian Kadang tuh kecelakaan. ada juga gue juga cerita dari teman gue tuh kayak satpam misal nih. Satpam kan di bawah. Jadi bangunan satpam tuh di depan, deket gerbang biasanya kan pos satpamnya. Terus si ruangan kantornya tuh tingkat gitu. Terus tiba-tiba satpamnya tuh dapet telepon malam-malam. Kayak dapet telepon suaranya cewek kayak, "Pak, tolong ke atas ya, ini bantuin bawa barang-barang," gitu. Terus tapi yang pada saat itu pada malam itu lagi pada lembur. Awal emang ada lagi divisi rame lembur. Ya. divisi tertentu memang lagi pada lembur lagi gitu. Jadi itu yang nelfon. yang lembur itu berarti Iya, satpam terus itu. saya dateng tuh satpamnya, masuk ke nyari kan ke Iya. ruangan-ruangan mana nih yang lagi pada lembur. Hmm. Masuk ke ruangan tertentu, masuk terus, "Ya, Bu, ada yang bisa dibantu?" Heeh. Hah? Ramean nih. Heeh. Jadi ada 5 orang gitu kan, cewek cowok. Hmm. Terus yang lain pada bingung. Maksudnya gimana, Pak? Gitu. Iya. Bukannya tadi Ada yang gua. nelpon suruh bantuin saya bawa barang-barang katanya. Heeh. Nggak ada, Pak, katanya. Loh, tadi yang nelpon siapa ya? Nggak Prank tahu. kali itu. Yang bener iya, bisa jadi kan mungkin Iya, kata iya. si satpamnya gitu kan. Enggak, Pak, nggak ada yang nelpon. Ini point of view-nya dari si karyawan yang lembur Iya, ya. karyawan yang lembur. Enggak, Pak, dari tadi nggak ada yang nelpon. Yang bener, Bu, katanya. Iya. Tapi saya tadi dapat telepon katanya suruh bawa barang-barang suruh ke atas gitu. Nggak ada, Pak, katanya. Oh, ya udah, Bu, gitu. Ya gitu-gitu aja sih. Ya memang pasti ada sih terusnya kalau Yang dari usil-usil segi pabrik gitu. tuh gitu loh ya. Ada lagi teman gua nih lagi lembur di area produksi gitu kan. Iya. Lagi proses packing atau apa gitu, dia mandornya gitu. Heeh. Terus lagi proses packing. Nah, kan biasanya pabrik tuh kalau udah masuk di luar jam kerja gitu ya. Iya. Biasanya kan gelap. Heeh. Hanya dinyalain tuh di area tertentu yang memang di situ lagi kerja gitu. Iya. Jadi misal lagi ruangan gini terus ada spot yang nyala, yang lainnya tuh gelap. Oh iya. Terus lagi proses packing gitu. Kalau nggak salah sih jam istirahat gitu sekitar maghrib, biasanya maghrib tuh istirahat. Iya. Kalau lembur dari jam 5 tuh Betul. biasanya maghrib istirahat Maghrib dulu. istirahat dulu. Maghrib, udah tuh. Istirahat dulu tuh yang lain si karyawan produksi. Ada teman gua tuh mandornya lagi ngecek. Oh.
lagi ngecek kerjaan nih, Hmm. kerjanya bener nggak gitu. Terus dianya tuh ada ngelihat ada packingan yang kurang rapi, terus diberesin sama dia apa gimana gitu. Terus beresin, terus ada dia ngelihat ada kayak orang berdiri di spot yang gelap. Dia panggil, Iya. Sini. panggil, Mas, tolong dong bantuin saya gitu. Ini kurang rapi nih packingannya gitu. Diem aja. Mas, tolong dong bantuin saya gitu. Memang agak jauh gitu. Cuman masih kayak kelihatan lah. Mas gitu. Terus nggak lama, cuma dia samperin. Samperin, kan makin jelas kan. Iya. Nah ini kejadian nih, gue juga ada cerita yang sama tuh, siluet kan. Si siluet, iya. Spot yang terang kan yang dia tuh. Iya. Spot yang situ misal di depan gitu, gelap gitu. Iya. Tapi Ada. itu tuh kayak bayangan Betul. orang berdiri. Kayak Iya. jelas gitu kan. Jelas di ini apa dipanggil-panggil, terus dia makin deket terus nggak ada kan. Siapa gitu. Iya. Kalau lu gimana? Ada gue cerita juga perihal siluet nih, Ri, Mas Pian. Jadi kalau ini gue yang ngerasain sendiri. Oh, itu lo sendiri ini, Mang. Tapi dari gue karena ya namanya pabrik manufacturing pasti 1-2 sama lah bentuknya, apalagi dari sini ada mesnya gitu. Gue kan kerja juga agak lumayan jauh lah ya, sampai 32 kilo. Gue memutuskan hanya untuk di mes lah. Gue tipe orang juga yang takutan. Jadi kalau gue ngeliat sesuatu gue pasti kabur. Iya. Jadi gue juga nggak tahu ya di situ tuh posisinya gimana. Orang itu terang pak, kalau gue terang posisinya pak. Jadi gue nganterin temen gue sampai ke depan, naik motor posisinya. Gue main jauh, gue naik motor, luas lumayan. Sampai depan, dari depan gue beli es lah gitu di warung. Iya. Gak penting dah, gue Ya, cerita. apa-apa. Ya gue beli es, gue balik lagi ngobrol sama satpam, sama yang ngejaga gitu kan. Gue balik. Dari kejauhan sekitaran berapa ya 500 meter lah, gue ngeliat di depan pintu mes gue itu ada orang berdiri, tapi bukan di depan pintu ya, di samping pintu mes. Nah ini pintu, ini di sampingnya nih ada orang berdiri nih di samping jalan. Gue dari jauh pikir gue si Pak Tip gitu kan. Siapa? Ya, itulah Karena, Pak Ahmad lah. Pak Ahmad lah, karena dari ini. Iya. Tapi gampang tinggal di titik. Karena tiap hari gue pernah ngeliat nih, karena si bapak ada salah satu karyawan yang nempatin di mes, tapi beda mes deh sama gue ya, karena ada 2 mes. Itu sering lewat situ karena memang akses untuk ke depan tuh kan di situ doang, sama yang di belakang sana, tapi jauh lah gitu tuh. Akhirnya motor kan? Dendeng sering ngeliatin tuh di situ kayak ada selokan kecil lah gitu tuh di antar itunya, selokan kecil bisa dia ngeliatin gitu. Gue pikir dia tuh gitu kan. Lagi bener-bener posisinya di situ lah gitu. Di tempat yang biasa gue lihat gitu. Karena kamar gue deket pintu pak. Pas gue dari jauh ngeliat orang, gue pikir udahlah pak, pikir bapak si Ahmad ini gitu. Sampai akhirnya gue udah makin deket gue makin gede. Masih bayangannya makin gede sampai titik di mana. Ini gue pertengahan jalan lah ya. Anggaplah ini 100% nih. 100% gue kejauhan ngeliat nih ada siluet cowok. Seorang lah ya. Sampai pertengahan jalan gue ngeliat dia makin gede nih. Pas dari 50% perjalanan menuju si tempat itu, makin hilang. Mengecil apa hilang? Udah. Bener-bener kayak lu lihat kayak efek blur aja. Kayak bener-bener Iya. hilang aja, iya kayak nggak ada apa-apa lah. Gue pikir, wah siapa? Baru gue parkir motor masuk ke pintu mes nggak pernah dikunci ya. Iya. Gue masuk kamar, gue langsung kunci kamar pak. Iya. Malam itu gue nggak bisa kencing pak, serius. Gue kencing takut Lu banget. tahan tuh? Iya gue Lu tahan. nggak takut kencing batu? Enggak ada. Ya maksudnya gue takut sama setan. Iya, gue takut pak, asli pak. Karena memang posisinya walaupun terang pak, itu posisinya terang. Karena posisinya akhirnya gue pikir ya udahlah biarin aja gitu. Sampai gue mendengar gitu bahwa memang sering ada yang ngeliat di situ. Kayak ada orang yang lagi kerja, suara orang kerja. Iya. Nah, ini hitam siluet lagi nih. Bukan, emang bener warna hitam. Waduh. Itu sih pak kalau cerita horor Iya. yang ada di Kita udah pabrik. berapa lama nih kita cerita nih guys? Lumayan Banyak ya. Banyak Banyak lah ya. ternyata cuy.
Sampai Mas Pian juga belum sempat Belum cerita. sempat cerita. Jadi Iya. nanti mungkin Asik mendengarkan. Iya, saking asik Di next mendengarkan. episode Mungkin next mungkin episode aja kali sebenarnya ya. sih masih banyak ya. Gua kemarin ngobrol udah 1-2 orang. Udah Masih ngumpulin banyak tuh lah berarti ya, ceritanya, udah ngumpulin. Nah, buat kawan-kawan juga mana kamera yang aktif ini? Yang itu ya. Buat kawan-kawan juga yang punya cerita bisa juga nanti kirim ceritanya ke Email alamat kita. email di bawah ini gitu Ya. tuh. Karena sekarang gue baru dapat dari temen gue. Jadi nanti mungkin cerita dari kawan-kawan akan kita bawakan di sini gitu. Iya, iya. Biar orang-orang yang lain bisa mendapat pengetahuan horor dan cerita horor ya. Iya. Karena kan kita udah bahas nih dari Jalan Pantura, Iya, ada iya. kisah horor juga, dari rumah sakit juga ada horor juga kalau nggak Iya. salah ya. Terus Terus sekarang dari- tempat kerja, Iya, pabrik, sekarang tempat kerja gitu kan, pabrik, dan mes. rumah sakit gitu, apa namanya, pegunungan. Jadi mungkin dari cerita kawan-kawan kita bisa lebarin lagi cerita horor. Iya. Mantap. Kayak gitu nggak apa-apa kan? Thank you. Thank you, Wisan. Jadi kita mainan gue. Ini horor juga dia siluet boy.